Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pinjaman yang diterima dan akuntansi modal bank. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Siti Fatona, kemudian ada Krisma Kusmawati, Adityanti, dan Dwi Ratnawati. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pinjaman yang diterima. Pinjaman yang diterima merupakan fasilitas pinjaman yang diterima dari bank atau pihak lain termasuk dari Bank Indonesia, lembaga keuangan bukan bank, lembaga keuangan luar negeri, dan masyarakat umum baik dalam valuta rupiah ataupun valuta asing, dan harus dilunasi bila jatuh tempo. Selanjutnya, di sini ada jenis pinjaman yang diterima. Yang pertama yaitu pinjaman dari bank lain. Pinjaman dari bank lain yaitu pinjaman yang diperoleh dari bank lain. Selanjutnya yang kedua ada pinjaman dari luar negeri atau sering disebut dengan two step loan, yaitu pinjaman diterima yang diperoleh melalui pemerintah RI atau Departemen Keuangan dari lembaga keuangan internasional. Yang ketiga yaitu pinjaman obligasi, yaitu bukti hutang kepada investor atau bondholder yang dijamin oleh lembaga penjamin efek, serta mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya, serta pelunasan pokok pinjaman dilakukan pada tanggal jatuh tempo sekurang-kurangnya 3 tahun sejak tanggal emisi. Yang keempat yaitu bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, yaitu pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia apabila bank mengalami likuiditas. Yang kelima, pinjaman yang diterima dalam rangka pembiayaan bersama atau sindikasi satu atau beberapa proyek. Selanjutnya, di sini ada pencatatan pinjaman yang diterima dari kreditur, yaitu transaksi pinjaman yang diterima didahului dengan perjanjian antara kreditur dengan debitur. Perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak tidak dapat dibatalkan secara sepihak bila semua persyaratan telah terpenuhi. Perjanjian ini dalam akuntansi disebut dengan komitmen. Sebagai komitmen tagihan bank yang tidak dapat dibatalkan, maka akan dicatat dalam rekening administratif rupiah sisi debit dengan nama RAR fasilitas pinjaman diterima dan belum digunakan. Selanjutnya, pencatatan komitmen tagihan ini akan diikuti pencatatan realisasi pinjaman bila pinjaman tersebut benar-benar direalisasikan. Pinjaman yang direalisasikan dicatat sebesar nilai nominal yang ditarik oleh bank selaku debitur atau borrower atau obligor. Hal-hal yang terkait biaya pengkreditan menjadi beban peminjam, misalnya biaya provisi dan administrasi, biaya taksasi atau operasional, nilai penjaminan, biaya perikatan atau notaris, dan biaya asuransi. Tentu saja pengkreditan rekening pinjaman diterima harus diikuti pengkreditan RAR fasilitas pinjaman diterima dan belum digunakan sebesar nilai realisasinya. Selanjutnya di sini terdapat contoh transaksi. Yang pertama yaitu pada tanggal 15 Juni 2008, Bank Permata Jakarta telah menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Mitra Niaga Jakarta. Bank Permata bertindak sebagai penerima kredit atau debitur, dan Bank Mitra Niaga bertindak sebagai pemberi kredit atau kreditur. Nilai kredit yang disepakati yaitu sebesar 1 miliar, suku bunganya yaitu 12% dan jangka waktu 3 tahun. Selanjutnya transaksi kedua yaitu tanggal 1 Juli 2008, Bank Permata menarik kreditnya melalui Bank Indonesia atau clearing senilai
600 juta dan langsung didebitkan ke rekening milik Bank Permata di Bank Indonesia Jakarta. Selanjutnya yang ketiga, tanggal 5 Bank Permata menarik kredit lagi di Bank Mitra Niaga Jakarta sebesar 400 juta langsung didebitkan ke rekening giro Bank Permata di Bank Mitra Niaga. Pencatatannya sebagai berikut. Pada tanggal 15 bulan 6 2008 tercatat DR RAR fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan pada sisi debit sebesar 1 miliar. Kemudian yang kedua, tanggal 1 bulan 7 2008 tercatat CR RAR fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan pada sisi kredit sebesar 600 juta dan DR Giro BI sebesar 600 juta pada sisi debit. Kemudian CR pinjaman yang diterima sebesar 600 juta pada sisi kredit. Selanjutnya tanggal 5 bulan 7 2008 tercatat CR RAR pinjaman yang diterima dan belum digunakan sebesar 400 juta pada sisi kredit dan DR Giro bank lain sebesar 400 juta pada sisi debit dan CR pinjaman yang diterima pada sisi kredit sebesar 400 juta. Selanjutnya ada pinjaman two step loan. Yang pertama yaitu pinjaman diberikan oleh lender sendiri atau dalam bentuk konsorsium kepada pemerintah RI. Yang kedua, pinjaman ditunjukkan kepada proyek-proyek yang bertujuan mengembangkan industri kecil dan menengah yang menunjang perekonomian. Yang ketiga, pinjaman dapat berupa devisa, barang modal atau jasa atau tenaga ahli. Yang keempat, pemerintah meneruskan pinjaman kepada Participation Financial Institution atau PFI. Yang kelima, suku bunga. Yang keempat, pemerintah meneruskan pinjaman kepada Participation Financial Institution atau PFI, yaitu bank-bank dan LKBB dalam bentuk rupiah sehingga risiko selisih kurs yang terjadi menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang kelima, suku bunga TSL ditentukan oleh pemerintah. Yang keenam, TSL berjangka waktu 15-20 tahun sehingga dapat diakui sebagai equity. Yang ketujuh, perbandingan pembiayaan proyek antara dana TSL dengan dana dari PFI berkisar 80% sampai 80% banding 20% dari jumlah kredit. Yang kedelapan, untuk tagihan TSL yang tidak ditarik atau tidak dipergunakan, itu PFI wajib membayar kepada pemerintah sejumlah biaya yang dibayar kepada lender oleh pemerintah sesuai perjanjian tersebut. Perjanjian termasuk komitmen charge sejumlah persentase tertentu berkisar 0,75% per tahun. Adapun jurnal yang diperlukan, yang pertama saat persetujuan, yaitu tercatat rekening DRR pinjaman yang diterima dan belum digunakan pada sisi debit. Kemudian saat realisasi, CRR pinjaman yang diterima dan belum digunakan pada sisi kredit. Kemudian DR Giro BI pada sisi debit, CR pinjaman yang diterima TSL pada sisi kredit. Saat penyesuaian bunga, itu tercatat rekening DR biaya bunga pada sisi debit. Kemudian CR biaya bunga harus dibayar pada sisi kredit. Saat pembayaran bunga setelah penyesuaian, tercatat DR biaya bunga harus dibayar pada sisi debit dan CR Giro BI pada sisi kredit. Selanjutnya, bila bunga dibayar langsung, maka tercatat rekening DR biaya bunga pada sisi debit dan CR Giro BI pada sisi kredit. Selanjutnya, setelah pelunasan pinjaman, maka rekening yang tercatat DR pinjaman yang diterima pada sisi debit dan CR Giro BI pada sisi kredit. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Krisma. Terima kasih. Saya Krisma Kusmawati akan melanjutkan presentasi terkait pinjaman obligasi.
Obligasi merupakan instrumen untuk menciptakan hutang. Sumber dana berasal dari obligasi merupakan alternatif bank dalam membiayai investasinya. Sebagai pengakuan hutang, bank yang menerbitkan obligasi harus membayar bunga kepada pembeli obligasi. Pembayaran bunga dapat dilakukan secara periode tertentu secara tetap. Dalam penerbitan obligasi, bank harus mendapat izin dari otoritas pasar modal. Di samping itu, penerbit obligasi harus memenuhi perlindungan negatif dan perlindungan positif. Pencatatan pinjaman obligasi dilakukan dengan transaksi penjualan obligasi dan ketika terjadi pelunasan bunga atau pokok obligasi. Untuk bisa mencatatnya, perlu mengetahui harga jual obligasi yang terbentuk di pasar. Untuk menentukan harga obligasi, bisa menggunakan formula sebagai berikut. Yang pertama, penentuan harga obligasi. Dalam menentukan harga obligasi, emiten harus memperhatikan pertimbangan tingkat bunga atau kupon obligasi, jangka waktu atau jatuh tempo obligasi, dan keuntungan yang diharapkan oleh investor atau sering disebut bond yield. Kupon obligasi akan menimbulkan biaya bunga bagi emiten atau aliran kas keluar, dan pokok obligasi juga akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo. Rumus untuk menghitungnya adalah sebagai berikut. P sama dengan sigma N, T sama dengan 1, CI dibagi kurung 1 tambah R, tutup kurung pangkat N tambah P dibagi kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat N. Rumus di atas menggunakan bila penerimaan bunga atau kupon setiap tahun, sedangkan bila penerimaan setiap setengah tahun sekali, maka rumusnya menjadi sebagai berikut. P sama dengan sigma N, T sama dengan 1, C1 per 2 dibagi 1 plus R per 2 tutup kurung pangkat N plus P dibagi kurung 1 plus R per 2 tutup kurung pangkat 2N. Nah, P adalah harga obligasi atau nilai sekarang, N periode atau jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi, C1 sama dengan pembayaran bunga atau kupon obligasi setiap tahunnya, R tingkat diskonto atau bond yield, P nilai pokok atau prinsipal obligasi. Selanjutnya, agio atau premi diamortisasi atau disagio diakumulasi selama jangka waktu obligasi dengan membebankan pada biaya bunga. Memang diakui bahwa agio bukan merupakan bunga dibayar di muka atau disagio bukan merupakan bunga yang diterima di muka. Akan tetapi, agio dan disagio berkaitan dengan bunga. Oleh karena itu, pencatatannya dibebankan pada biaya bunga selama periode waktu obligasi beredar. Secara terdeskripsi, jurnal untuk transaksi di atas adalah rekening kas atau giro berada pada posisi debit, dan agio obligasi dan pinjaman obligasi berada di sebelah kredit. Lalu biaya bunga berada sebelah debit, kas berada pada sebelah kredit. Lalu agio obligasi berada di sebelah debit, biaya bunga berada di sebelah kredit untuk amortisasi. Untuk pencatatan setiap 31 Desember pada tahun-tahun berikutnya adalah sama dengan 31 Desember 2008. Bagaimana kalau obligasi ini dijual dengan harga di bawah harga nominal? Berikut pencatatannya. Tanggal atau keterangan saat dijual, rekeningnya kas atau giro berada di debit, disagio obligasi berada di debit, pinjaman obligasi berada di kredit. Saat bayar bunga, biaya bunga berada di debit, kas berada di kredit. Saat akumulasi disagio, biaya bunga di debit, disagio obligasi di kredit. Saat pelunasan, pinjaman obligasi di debit, kas di kredit. Selanjutnya, bab 11, akuntansi modal bank. Bank didirikan untuk jangka waktu tak terbatas. Artinya, manajemen bank akan berusaha untuk menjaga keberlangsungan operasi bank.
untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan lembaga perbankan, diperlukan daya saing yang memadai. Untuk dapat bersaing, sebuah bank harus bekerja pada tingkat efisiensi yang tinggi dan mampu mengelola risiko, mampu menciptakan mengembangkan sistem dan prosedur pelayanan, serta sistem informasi yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan operasional bank, serta memiliki modal yang cukup dan sehat sebagai penggerak aktivitas. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2004 yang disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 mengenal modal inti minimum bank umum bahwa bank umum wajib memenuhi jumlah modal inti paling kurang sebesar 80 miliar pada tanggal 31 Desember 2007. Bank umum yang telah memenuhi jumlah modal inti ini selanjutnya wajib memenuhi jumlah modal inti paling kurang sebesar 100 miliar rupiah pada tanggal 30 Desember 2010. Sedangkan untuk persyaratan modal bank pengkreditan rakyat yang wajib disetor adalah: pertama, 5 miliar rupiah bagi BPR yang didirikan di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. B. 2 miliar rupiah bagi BPR yang didirikan di Ibu Kota Provinsi, di Pulau Jawa dan Bali, dan di wilayah Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. 1 miliar rupiah bagi BPR yang didirikan di Ibu Kota Provinsi, di luar Jawa dan Bali, dan di wilayah Pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf A dan huruf B. Lalu yang D, 500 juta rupiah bagi BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf A, huruf B, dan huruf C. Selanjutnya, klasifikasi modal bank. Pembagian jenis modal bank di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai standar bank for international settlements, yaitu 1. Modal inti atau tier 1. Modal inti terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dan laba yang diperoleh setelah perhitungan pajak. Yang pertama, modal inti yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Yang kedua, modal sumbangan yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Modal ini sering disebut dengan modal donasi. Yang ketiga, cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisian laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Yang keempat, cadangan tujuan yaitu bagian laba yang dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham. Yang kelima, laba ditahan dimaksudkan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham diputuskan untuk tidak dibagikan. Yang keenam, laba tahun lalu adalah laba tahun lalu setelah dikurangi pajak yang belum ditetapkan penggunanya oleh rapat umum pemegang saham. Yang ketujuh, laba tahun berjalan setelah dikurangi dengan taksiran hutang pajak. Laba tahun berjalan ini hanya diperhitungkan sebagai modal inti sebesar 50%. Untuk modal disetor berupa saham biasa, pemegang saham biasa memiliki hak suara, sehingga pemegang saham biasa mayoritas dapat mengendalikan manajemen bank. Sedangkan pada saham preferen, pemegangnya tidak mempunyai hak suara, namun pembagian dividennya akan didahulukan sebelum membayar dividen saham biasa. Harga saham atau nilai modal disetor merupakan total yang dibayar oleh pemegang saham kepada bank emiten untuk ditukarkan dengan saham preferen atau saham biasa. Nah, contoh transaksi pemesanan saham tanggal 15 Juni 2008, Bank Mitra Buana menerima pesanan saham 100.000 lembar saham biasa dari PT Mirana dengan kurs 102. Harga nominal per lembar 10.000
uang muka pesanan saham diterima 60% tunai. Lalu tanggal 30 Juni 2008 pesanan saham tersebut dilunasi secara tunai. Tanggal 15 Juni 2008 kas di posisi debit 612 juta, lalu piutang di posisi debit 408 juta, lalu modal saham dipesan di posisi kredit 1 miliar, lalu agio saham di posisi kredit 20 juta. Lalu tanggal 30 bulan 6 2008 kas berada di posisi debit 408 juta, modal saham dipesan 1 miliar di debit, piutang PT Mirana di sebelah kredit 408 juta, modal disetor saham biasa di posisi kredit 1 miliar rupiah. Nah, bila di kemudian hari pemesanan saham tidak mampu melunasi kekurangannya dan bank selaku emiten harus mencatatnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati awal. Contoh, bila pesanan saham yang dilakukan oleh PT Mirana tidak dilunasi dan Bank Mitra Buana mengembalikan sebesar 80% dari nilai yang telah dibayar, maka jurnalnya adalah tanggal 15 Juni 2008, agio saham berada di debit 20 juta rupiah, modal saham yang dipesan berada di debit 1 miliar rupiah, piutang PT Mirana berada di sebelah kredit 408 juta, kas berada di kredit 489.600 juta, pendapatan lain-lain di sebelah kredit 122.400 juta. Selanjutnya, pembelian kembali saham. Struktur modal bank menjadi pertimbangan penting bagi pemilik lama. Oleh karena itu, pembelian kembali saham yang telah beredar dapat dilakukan dalam kerangka untuk mempertahankan struktur kepemilikan, menghindari hostile takeover, memenuhi tuntutan regulasi, atau untuk mengimbangi penurunan skala operasi bank yang semakin menurun sehingga tidak perlu modal besar. Saham yang dibeli kembali disebut saham treasury. Perlakuan akuntansi untuk saham treasury terdiri dari dua macam. Yang pertama, dicatat berdasarkan harga perolehan, dan cara lain saham dicatat sebagai harga nominal. Untuk selisih antara jumlah yang dibayarkan pada saat perolehan kembali dengan jumlah yang diterima pada saat pengurangan saham tidak diakui sebagai laba atau rugi suatu bank. Oleh karena itu, saham treasury tidak boleh diperlakukan sebagai aktiva bank, namun hanya sebagai pengurang terhadap modal saham. Saham yang diperoleh kembali yang dicatat sebesar harga perolehan, maka pada harga saat dijual kembali juga dicatat atau dikreditkan sebesar harga perolehannya. Bagaimana bila pencatatan didasarkan pada harga nominal? Pada metode ini, saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar harga nominal dan disajikan sebagai pengurang terhadap modal saham. Bila harga perolehan kembali saat treasury semula dikeluarkan dengan harga di atas harga nominal atau harga pari, maka harus didebet agio saham. Kalau jumlah yang dibayarkan lebih besar daripada saat pengeluaran saham, maka bank dapat mendebet rekening laba ditahan. Sebaliknya, bila yang dibayarkan lebih kecil daripada saat pengeluaran saham, maka dikreditkan ke rekening tambahan modal saham treasury. Contoh transaksi, pada tanggal 1 Juni 2008, Bank ABC melakukan emisi saham biasa 100.000 lembar dengan nominal 5.000 per lembar, kurs 106. Kedua, tanggal 30 Juni 2008, Bank ABC membeli kembali 10.000 lembar sahamnya dengan kurs 103. Yang ketiga, tanggal 30 Juli 2008, Bank ABC menjual kembali saham treasury sebanyak 10.000 lembar dengan kurs 104. Tanggal 1 Agustus 2008, Bank ABC menjual kembali 10.000 lembar saham treasury dengan kurs 96. Untuk
jurnal mencatat transaksi ini adalah yang pertama, metode harga perolehan tanggal 1 Juni 2008, kas berada di posisi debit sebesar 530 juta. Untuk metode harga nominal, kas berada di posisi debit sama 530 juta. Lalu modal saham harga perolehan di sebelah kredit 500 juta. Lalu modal saham di sebelah kredit 500 juta pada harga nominal. Agio saham di posisi kredit, harga perolehan 30 juta rupiah. Lalu agio saham di posisi kredit 30 juta rupiah untuk harga nominal. Lalu tanggal 30 Juni 2008, saham Trisuri metode harga perolehan di sebelah debit 51.500.000. Lalu metode harga perolehan di sebelah debit saham Trisuri 50 juta. Lalu di posisi kredit ada kas 51.500.000 untuk metode harga perolehan. Lalu agio saham di posisi debit 101.500.000 untuk metode harga nominal. Lalu kreditnya kas 51.500.000. Lalu tanggal 30 Juli 2008, kas berada di posisi debit 52 juta untuk metode harga perolehan. Lalu 52 juta di metode harga nominal. Lalu saham Trisuri di posisi kredit 51.500.000 untuk metode harga perolehan. Lalu saham Trisuri di metode harga nominal 50 juta. Tambahan modal di sebelah kredit 500.000 untuk metode harga perolehan. Lalu agio modal saham di sebelah kredit 2 juta untuk metode harga nominal. Lalu tanggal 1 Agustus 2008, kas berada di posisi debit 48 juta untuk metode harga perolehan. Lalu 48 juta di metode harga nominal. Lalu tambahan modal ST berada di posisi debit 3.500.000 untuk metode harga perolehan. Untuk metode harga nominal di sebelah debit agio modal saham 2 juta. Lalu kredit untuk saham Trisuri 51.500.000 untuk metode harga perolehan. Lalu saham Trisuri di posisi kredit 50 juta rupiah untuk metode harga nominal. Selanjutnya, penarikan kembali saham Trisuri. Saham Trisuri yang ditarik kembali berarti saham tersebut tidak akan diedarkan kembali. Perlakuan akuntansi untuk saham Trisuri yang ditarik tergantung metode pencatatan sebelumnya. Bila berdasarkan harga perolehan, sebagaimana kita perhatikan sebelumnya, bahwa bank tidak mengakui kenaikan ataupun penurunan modal dari saham Trisuri yang diperoleh, maka kenaikan atau penurunan saham Trisuri harus diakui pada saat saham tersebut ditarik kembali. Kalau sebelumnya diketahui bahwa harga perolehan saham Trisuri lebih kecil daripada harga saham ketika emisi, maka kenaikan ini dicatat dengan mengkredit rekening tambahan modal saham Trisuri. Bila terjadi sebaliknya, maka bank dapat mendebit rekening tambahan modal atau agio saham atau laba ditahan. Contohnya, misalkan setelah terjadi transaksi pembelian kembali saham Trisuri di Bank ABC pada tanggal 30 Juni 2008, Bank ABC menyatakan menarik 10.000 lembar saham Trisuri tersebut pada tanggal 15 Juli 2008. Maka pencatatannya adalah berdasarkan metode harga perolehan tanggal 15 Juni 2008, modal saham di sebelah debit 50 juta, lalu agio saham di sebelah debit 3 juta, lalu tambahan modal saham Trisuri di sebelah kredit 1.500.000, lalu saham Trisuri di sebelah kredit 51.500.000. Lalu berdasarkan metode harga nominal tanggal 15 Juli 2008, modal saham
Di sebelah debit 50 juta rupiah, lalu saham treasury di sebelah kredit 50 juta rupiah. Klasifikasi modal bank yang kedua yaitu modal pelengkap atau tier 2. Modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, penyisian penghapusan aktiva produktif yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan dengan dimaksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktifnya. Yang ketiga, modal pinjaman, yaitu hutang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat-sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri yang ciri-ciri tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan. Lalu yang kedua, tidak dapat ditarik atau dilunasi atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan Bank Indonesia. Lalu yang ketiga, mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti meskipun bank belum dilikuidasi. Lalu yang terakhir, pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut. Lalu jurnal untuk biaya-biaya penerbitan warkat modal pinjaman dapat ditangguhkan dan diamortisasi secara sistematif selama taksiran jangka waktunya yang selama-lamanya 5 tahun. Saat penerbitan atau penjualan warkat, di posisi debit ada giro bank-bank lain dan biaya penerbitan modal pinjaman dibayar di muka. Lalu di posisi kredit ada modal pinjaman. Lalu saat amortisasi biaya penerbitan, di posisi debit ada biaya penerbitan modal pinjaman. Lalu di posisi kredit ada biaya penerbitan MP dibayar di muka. Lalu saat penyesuaian bunga, di posisi debit ada biaya bunga, lalu di posisi kredit ada bunga modal pinjaman masih harus dibayar. Lalu saat pembayaran bunga modal pinjaman masih harus dibayar. Lalu di posisi kredit ada kas atau giro bank-bank lain atau giro Bank Indonesia. Lalu transaksi yang terakhir yaitu saat pelunasan pokok pinjaman. Di sebelah debit ada modal pinjaman, lalu di sebelah kredit ada giro Bank Indonesia atau kas atau giro bank-bank lain. Yang keempat, pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat yang ada perjanjian tertulis, mendapat persetujuan Bank Indonesia dan tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh dengan minimal jangka waktu 5 tahun. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapatkan persetujuan BI serta hak tagih berada pada urutan paling akhir dalam hal bank dilikuidasi. Pinjaman yang diterima bank dapat dikelompokkan pinjaman subordinasi bila memenuhi persyaratan. Yang pertama, ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman. Yang kedua, mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hal ini, bank yang mengajukan permohonan persetujuan harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut. Lalu yang ketiga, tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh. Lalu yang keempat, jangka waktu pinjaman minimal 5 tahun. Lalu yang kelima, pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank yang bersangkutan tetap sehat. Lalu yang terakhir, hak tagihnya berlaku paling akhir dalam hal terjadi likuidasi atau kedudukannya sama dengan modal bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adityanti, NPM 63, ingin menjelaskan tentang akuntansi pinjaman subordinasi. Nah, di akuntansi pinjaman subordinasi ini itu prinsipnya itu hampir sama dengan akuntansi pinjaman diterima, karena di sini itu pencatatannya itu dimulai dari komitmen yang disepakati, kemudian pada saat realisasi dan pencatatan selama periode peminjaman subordinasi berupa angsuran pokok dan bunga.
Jadi ini hampir sama dengan akuntansi pinjaman yang diterima. Lalu untuk penjurnalannya di akuntansi pinjaman subordinasi ini, pada saat komitmen ditandatangani itu debitnya adalah fasilitas pinjaman subordinasi, lalu kreditnya adalah disetujui dan belum direalisasi. Nah, untuk saat pinjaman direalisasi, jurnalnya adalah debitnya adalah fasilitas pinjaman subordinasi, untuk kreditnya adalah disetujui dan belum direalisasi. Lalu di saat pinjaman direalisasi juga di sini ada debit giro BI, kreditnya ada pinjaman subordinasi. Lalu pencatatan jurnal pada saat penyesuaian bunga akhir periode, yaitu untuk debitnya adalah biaya bunga dan untuk kreditnya adalah bunga yang masih harus dibayar. Nah, untuk jurnal pada saat pembayaran bunga setelah penyesuaian, debitnya adalah bunga yang masih harus dibayar dan untuk kreditnya adalah giro BI atau bank-bank lainnya. Lalu untuk penjurnalan saat pelunasan, yaitu untuk debitnya adalah pinjaman subordinasi dan untuk kreditnya adalah giro BI atau bank-bank lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modal pelengkap tambahan atau Tier 3. Nah, bank itu dapat menggunakan memperhitungkan modal pelengkap tambahan atau Tier 3 ini itu dengan tujuan untuk perhitungan KPPM atau CAR secara individual atau secara konsolidasian dengan perusahaan anak. Untuk KPPM sendiri, itu apa sih KPPM ini? Itu adalah kewajiban penyedia modal minimum. Nah, biasanya KPPM ini secara teknis itu ditentukan berdasarkan ATMR atau aset tertimbang menurut resiko. Sedangkan untuk CAR sendiri itu adalah singkatan dari Capital Adequacy Ratio, yang merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian. Lalu untuk modal pelengkap tambahan Tier 3 ini dalam perhitungan KPPM itu hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan risiko pasar. Lalu untuk pos yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap tambahan atau Tier 3 ini adalah pinjaman subordinasi jangka pendek dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, kriterianya untuk yang pertama adalah tidak dijamin oleh bank atau perusahaan anak yang bersangkutan dan telah disetor penuh. Lalu untuk kriteria yang kedua adalah memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 tahun. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kurang dari 2 tahun atau lebih dari 2 tahun? Nah, misalkan itu nanti ada di kriteria nomor 3, tidak dapat dibayar sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian pinjaman, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia. Jadi untuk pembayarannya ini nanti itu sesuai dengan persetujuan dari Bank Indonesia. Lalu untuk kriteria yang keempat, yaitu terdapat klausa yang mengikat yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan pembayaran pokok atau bunga, termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran yang dimaksudkan dapat menyebabkan KPPM secara individual atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Jadi di dalam penggunaan modal pelengkap tambahan ini itu tuh harus ada klausa yang mengikat tentang tidak adanya pembayaran pokok bunga dan yang telah saya sebutkan tadi. Lalu untuk yang kriteria kelima, yaitu perjanjian pinjaman yang jelas termasuk jadwal pelunasannya. Jadi selain ada jangka waktu pembayarannya serta jangka waktu perjanjiannya, di sini juga ada perjanjian pinjaman termasuk ada jadwal pelunasannya. Lalu untuk yang terakhir, kriterianya adalah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Jadi ketika kita itu melakukan pinjaman subordinasi jangka pendek, kalau misalnya kita udah memenuhi 4 yang kriteria di atas tadi, tapi kita enggak memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, maka kita
tidak bisa mengajukan pinjaman subordinasi jangka pendek tersebut yang nantinya digunakan sebagai modal pelengkap tambahan. Lalu untuk modal pelengkap tambahan atau tier 3 ini memperhitungkan resiko pasar hanya dapat digunakan dengan memenuhi kriteria. Untuk kriteria yang pertama itu tidak melebihi 250% bagian dari modal inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan risiko pasar. Jadi untuk memperhitungkan risiko pasar ini, modal pelengkap tambahan ini nggak boleh lebih dari 250% dari modal inti. Lalu untuk yang kriteria kedua yaitu jumlah modal pelengkap tier 2 dan modal pelengkap tambahan tier 3 paling tinggi sebesar 100% dari modal inti. Jadi ketika nanti jumlah modal pelengkap tier 2 dan modal pelengkap tambahan tier 3 ketika ditambahkan itu paling tinggi adalah 100% dari modal inti yang dipunyai. Untuk yang ke poin selanjutnya dalam modal pelengkap tier 3 ini adalah modal pelengkap tier 2 yang tidak digunakan dapat ditambahkan untuk modal pelengkap tier 3 dengan memenuhi persyaratan pada poin yang telah saya sebutkan tadi. Nah, jadi untuk modal pelengkap tier 2 itu yang tidak digunakan itu bisa ditambahkan di modal pelengkap tier 3 dengan memenuhi persyaratan yang tidak melebihi 250% bagian dari modal inti. Lalu ketika dijumlahkan tier 2 dan tier 3-nya itu tidak lebih dari 100% dari modal inti. Lalu untuk poin selanjutnya yaitu pinjaman subordinasi itu diatur dalam ketentuan yang berlaku dan melebihi 50% dari modal inti dapat digunakan sebagai komponen modal pelengkap tambahan tier 3 dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam poin 4 tersebut. Nah, pinjaman subordinasi jadi ini itu bisa berlaku dan melebihi 50% jika itu dan bisa digunakan sebagai komponen modal pelengkap tambahan atau tier 3 itu jika memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud poin 4 yang tidak melebihi 250% dan ketika modal pelengkap tier 2 dan tier 3 ditambahkan tidak lebih dari 100%. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rasio kecukupan modal bank perkreditan rakyat atau rasio modal BPR. Nah, dalam kecukupan modal BPR ini itu ada tata cara perhitungannya sendiri. Untuk yang pertama, dalam perhitungan ATMR, pos-pos aktiva diberikan bobot resiko yang besarnya didasarkan pada resiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau resiko yang didasarkan pada jenis aktiva, golongan debitur, pinjaman, atau sifat barang jaminan. Jadi yang dimaksudkan itu sebelum kita masuk ke penjelasan itu, saya akan menjelaskan tentang ATMR. ATMR itu adalah komposisi pos-pos neraca yang telah dikalikan dengan persentase bobot resiko dari masing-masing pos-pos yang ada di neraca itu. Terus nanti itu nanti gunanya untuk menghitung di kecukupan modal BPR. Jadi semakin tinggi ATMR, maka semakin tinggi resiko penempatan aset bank. Nah, dalam menghitung ATMR itu, jadi nanti kita itu pos-pos dalam aktiva itu yang diberikan bobot resiko besarnya itu tergantung resiko yang terkandung dalam pos-pos tersebut, seperti itu. Untuk yang langkah kedua yaitu dengan memperhatikan prinsip pada poin yang pertama tadi, maka rincian bobot resiko adalah yang ada 0%, 20%, 40%, 50%, 85%, dan 100%. Untuk yang 0% sendiri, itu biasanya risikonya itu biasanya untuk akun kas. Lalu untuk yang selanjutnya, 0% juga biasanya bobot risiko untuk SBI atau Sertifikat Bank Indonesia. Untuk yang 0% juga, ini yang ketiga, itu digunakan untuk kredit dengan agunan berupa SBI, tabungan, dan deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan. Tentunya disertai dengan surat kuasa pencairan emas
dan logam mulia sebesar nilai terendah antara anggunan dan bagi debit. Lalu untuk yang poin keempat, di 0% ini adalah yang digunakan adalah kredit kepada pemerintah pusat. Jadi ketika keempat poin ada yang masuk dalam 4 poin ini, maka bobot risikonya yang digunakan adalah 0%. Lalu selanjutnya untuk yang 20%, 20% bobot risiko 20% itu akan digunakan untuk yang pertama untuk giro deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan serta tagihan lainnya kepada bank lain. Lalu untuk yang kedua digunakan untuk kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau pemerintah daerah. Lalu selanjutnya yaitu maksudnya bobot risiko 40% itu digunakan untuk kredit pemilik rumah atau KPR yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni. Jadi untuk KPR yang tujuan dihuni nanti menggunakan bobot risikonya 40%. Lalu selanjutnya yang menggunakan bobot 50% untuk rincian bobot risiko, yang pertama adalah kredit kepada atau yang dijamin oleh BUMN dan BUMD. Lalu untuk selanjutnya yaitu kredit kepada pegawai atau pensiunan yang memenuhi persyaratan. Yang pertama, dia itu sebagai pegawai atau pensiun yang menerima kredit. Yang kedua adalah pegawai atau pensiun yang dijamin dengan asuransi jiwa dan dari perusahaan asuransi. Lalu untuk yang ketiga adalah pembayaran angsuran atau pelunasan kredit yang bersumber dari gaji atau pensiun berdasarkan surat kuasa memotong gaji atau pensiun kepada BPR. Lalu yang keempat yaitu BPR menyimpan asli surat pengangkatan pegawai atau surat keputusan pensiun atau KARIP dan polis pertanggungan asuransi jiwa debitur. Lalu yang menggunakan bobot 85% yaitu adalah kredit kepada usaha mikro dan kecil. Lalu untuk yang menggunakan bobot 100% yaitu adalah kredit kepada atau yang dijamin oleh perorangan, koperasi atau kelompok dan perusahaan lain. Lalu aktiva tetap atau inventaris pada nilai buku. Lalu aktiva lainnya selain yang telah saya sebutkan tadi. Lalu untuk aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar diragukan atau aktiva macet itu dalam perhitungan ATMR itu dinilai sebesar nilai buku, yaitu setelah dikurangi dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP khusus dari aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar atau diragukan dan macet. Untuk penilaian kualitas aktiva produktif ini atau KAP dan PPAP itu mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai KAP dan PPAP BPR. Jadi itu menurut bank harus mengacu pada Bank Indonesia. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara perhitungan kebutuhan modal minimum. Untuk tata caranya yang pertama itu perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada ATMR yang dihitung dengan cara mengalihkan nilai nominal pos-pos aktiva dengan bobot risiko masing-masing. Nah, jadi tadi kan saya udah menjelaskan risiko bobotnya masing-masing itu pada akun apa aja. Nah, itu jadi untuk yang pertama itu kita nilainya dari ATMR. Jadi setiap akun-akun itu nanti dikalikan dengan bobot risiko yang sesuai persenannya yang udah saya jelaskan tadi. Lalu untuk yang kedua itu menjumlahkan ATMR dari masing-masing pos aktiva. Jadi setelah kita udah tahu ATMR per masing-masing aktiva tadi, kita jumlahkan. Lalu untuk yang ketiga itu menjumlahkan modal inti dan modal pelengkap untuk mengetahui jumlah modal BPR. Jadi nanti modal inti dan modal pelengkapnya kita jumlahkan, itu tujuannya buat mengetahui jumlah modal BPR. Lalu untuk yang selanjutnya menghitung modal minimum dengan cara mengalihkan jumlah ATMR dengan
8%. Jadi untuk menghitungnya ini kita kalikan dengan 8%. Itu sepertinya udah bagus ya itu. Terus langsung yang selanjutnya langkah kelima yaitu menghitung kekurangan modal dengan cara membandingkan jumlah modal minimum pada angka atau langkah yang keempat tadi dengan jumlah modal pada langkah yang ketiga tadi. Lalu yang keenam, menghitung KPPM dengan cara membandingkan jumlah modal BPR pada angka atau langkah yang ketiga tadi dengan ATMR pada langkah yang kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh untuk perhitungan kebutuhan modal minimum BPR. Itu sebagai contoh ada BPR XYZ mempunyai laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi per 31 Desember 2008. Dan di situ biasa di laporan keuangan dan laba rugi itu udah disajikan pos-posnya atau akun-akunnya beserta nominalnya. Nah, nanti kita itu menghitungnya jadi bisa dilihat di halaman 152. Jadi di sebelah setelah pos angka-angkanya tadi, setelah pos langsung nanti nominalnya, terus sebelahnya itu nanti ada bobot risikonya. Bobot risikonya kita bisa lihat dari tadi yang sudah saya jelaskan atau bobot risiko pada akun-akun tadi untuk perhitungannya. Nah, setelah itu di seberangnya lagi itu nanti ada ATMR yang berupa dengan satuan rupiah. Itu nanti caranya mengalihkan akun-akun dengan bobot risiko, nanti ketemu ATMR-nya. Nah, setelah itu nanti kita jumlahkan itu bobot risikonya, terus kita jumlahkan ATMR-nya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ratnawati, NPM saya 17133100102. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman kelompok 6, yaitu tentang rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio pada bank umum. Perhitungan rasio kecukupan modal pada bank umum memiliki perbedaan dengan tata cara perhitungan rasio kecukupan modal pada bank perkreditan rakyat. Pada bank umum, untuk menentukan kecukupan modal perlu memasukkan risiko pasar. Untuk menentukan besaran risiko pasar dalam perhitungan kecukupan modal dapat menggunakan dua metode, yaitu metode standar dan metode internal. Namun pada bab ini hanya akan membahas tentang metode standar saja. Metode standar menawarkan pendekatan pengukuran risiko pasar serta perhitungan kecukupan modal yang terstandardisir untuk seluruh bank sejak tahun 2003. Namun seiring berjalannya waktu, berdasarkan perkembangan dan tuntutan yang ada, termasuk sejalan dengan perkembangan instrumen keuangan dan semakin kompleksnya usaha bank, maka telah dilakukan penyempurnaan kembali terhadap penggunaan metode standar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar. Penggunaan metode standar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar dituangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 9/33/DPNP tanggal 18 Desember tahun 2007. Pada intinya, pendekatan ini meliputi yang pertama, perhitungan KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar yang dilakukan dengan formula, yaitu sebagai berikut. KPMM sama dengan tier 1 plus tier 2 plus tier 3 dikurangi penyertaan dibagi dengan ATMR atau risiko kredit ditambah 12,5 dikali beban modal untuk risiko pasar, yaitu menghasilkan 8%, itu untuk hasil minimum. Untuk yang kedua, sebelum mengalokasikan beban modal untuk risiko pasar sebagaimana dimaksud pada angka pertama tadi, bank wajib memenuhi KPMM untuk risiko kredit, yaitu minimal sebesar 8% sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk yang ketiga, dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi, perhitungan modal, risiko kredit, dan risiko pasar dilakukan terhadap data atau posisi secara konsolidasi. Untuk poin keempat, yaitu dalam melakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka pertama, bank harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu menghitung aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR untuk risiko kredit sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, menghitung jumlah beban modal untuk seluruh jenis risiko pasar.
Yang selanjutnya, untuk menghindari duplikasi perhitungan risiko terhadap surat berharga, exposure yang termasuk dalam trading book yang telah diperhitungkan risiko spesifik untuk risiko suku bunga, seperti obligasi yang diterbitkan oleh BUMN atau swasta, dikeluarkan dari perhitungan ATMR berdasarkan risiko kredit. Yang selanjutnya yaitu menghitung exposure tertimbang menurut risiko pasar atau market risk weight exposure dengan cara mengkonversikan jumlah beban modal untuk seluruh jenis risiko pasar menjadi ekuivalen dengan ATMR atau sama dengan dikalikan dengan angka 12,5 yaitu 100/8. Untuk yang selanjutnya yaitu menjumlahkan ATMR untuk risiko kredit dengan exposure tertimbang menurut risiko pasar. Yang selanjutnya menghitung modal bank yang terdiri atas modal inti atau tier 1, modal pelengkap atau tier 2, dan modal pelengkap tambahan atau tier 3 yang dialokasikan untuk menutup risiko pasar setelah dikurangi penyertaan. Dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi, penyertaan yang menjadi pengurang modal adalah penyertaan bank kepada perusahaan anak yang tidak wajib dikonsolidasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang terakhir yaitu membagi total modal dengan jumlah ATMR dengan exposure tertimbang yang hasilnya dinyatakan dalam persen. Untuk pendekatan yang kelima yaitu modal pelengkap tambahan atau tier 3, yaitu yang digunakan dalam perhitungan rasio KPMM adalah sebesar modal yang dibutuhkan untuk menutup risiko pasar. Untuk yang keenam yaitu modal pelengkap tambahan atau tier 3 yang memenuhi persyaratan namun tidak digunakan dalam perhitungan rasio KPMM sebagaimana dimaksud pada angka keempat yang dihitung sebagai rasio kelebihan modal pelengkap tambahan atau excess tier 3 capital ratio, yaitu dengan formula rasio kelebihan modal pelengkap tambahan dibagi dengan ATMR risiko kredit dan ditambah ATMR risiko pasar. Dengan demikian, perhitungan rasio kecukupan modal atau kebutuhan penyediaan modal minimum atau KPMM dapat menggunakan formulir seperti pada tabel 11.8 yaitu untuk bank yang tidak memiliki anak perusahaan dan tabel 11.9 untuk bank umum yang memiliki anak perusahaan. Kemudian pada tabel 11.7 bisa dilihat pada halaman 156 yaitu tentang formulir perhitungan aktiva tertimbang menurut resiko sesuai SE Bank Indonesia nomor 8 garing 3 garing DPNP per 30 Januari 2006. Untuk aktiva neraca terdiri atas kas, emas, dan commemorative coins. Untuk Bank Indonesia meliputi giro pada Bank Indonesia, sertifikat Bank Indonesia, call money, dan lainnya. Dan lain-lain bisa dilihat pada buku halaman 156 sampai dengan 159. Lalu untuk formulir perhitungan rasio kecukupan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar atau tanpa atau tidak ada perusahaan anak bisa dilihat pada halaman 160. Lalu untuk perhitungan rasio kecukupan modal dengan menggunakan memperhitungkan risiko pasar atau konsolidasi atau ada anak perusahaan bisa dilihat pada tabel 11.9 halaman 161. Dan yang terakhir yaitu ada contoh ringkas perhitungan KPMM Bank Umum pada tabel 11.10 halaman 162. Untuk yang selanjutnya saya akan menyampaikan kasus terkait dengan perusahaan tekstil terbesar gagal bayar bunga obligasi. Ini diambil dari kompas.com. Belakangan publik tengah ramai membahas kasus gagal bayar obligasi perusahaan tekstil terbesar Indonesia, PT Delta Merlin Dunia Tekstil yang baru saja menerbitkan obligasi sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat. Menanggapi hal tersebut, Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk Kompas 100 BBCA Jahja Setiatmaja mengatakan apa yang terjadi pada anak usaha Dunia Teks Group itu tidak mencerminkan kondisi industri tekstil secara keseluruhan. Pasalnya, di beberapa sektor industri justru mendapatkan cipratan pesanan baru dari Amerika Serikat.
Hal ini karena impor tekstil yang biasanya dipenuhi oleh China jadi terhambat lantaran adanya perang dagang. Kalau bicara tekstil, saya dapat informasi pengusaha tekstil yang mengatakan mereka bisa mendapatkan new order dari Amerika Serikat sebagai substitusi karena mereka nggak bisa impor dari China, ujar Jaja ketika memberikan paparan kinerja semester 1 di Jakarta, Rabu tanggal 24 bulan 7 tahun 2019. Namun memang di bisnis spinning atau pemintalan terjadi masalah karena harga bahan pokok kapas yang beberapa waktu belakangan mengalami penurunan setelah sebelumnya mencapai harga tertingginya. Hal ini menyebabkan beberapa pengusaha berspekulasi dan memasok kebutuhan bahan pokok kapas secara besar-besaran. Hal tersebut membuat ongkos produksi mereka menjadi melonjak. Pada waktu mulai turun, kayak currency atau gold, ketika harga cotton mulai turun, ada yang spekulasi takutnya harga naik lagi. Mereka beli banyak buat inventory, ternyata turun terus jadi margin tergerus, ujar Jaja. Atau walaupun demikian, Jaja mengatakan hal tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap seleksi penyaluran kredit BCA, sebab pada dasarnya BCA cenderung berhati-hati dan konservatif dalam memilih debitur. Kita berhati-hati dalam pengajuan, khususnya industri tertentu. Kalau ada potensi masalah, ada syarat tambahan seperti cash flow perusahaan yang harus terjaga, ujar Jaja. Kita menjaga baik hubungan dengan nasabah. Kalau dia nasabah baru, kita bisa completely say no. Tapi kalau dia nasabah lama yang besar dan bagus, kemudian dia mau ekspansi, kalau ada, dengar kita mitigasi dengan tambahan syarat, ujar dia. Gagal bayar kupon obligasi itu tidak hanya mengagetkan investor, tetapi juga perbankan. Pasalnya, rekam jejak perusahaan ini ke para kreditor terbilang baik-baik saja, padahal entitas anak usaha Dunia Tax Group itu baru 4 bulan lalu menerbitkan obligasi senilai 300 juta dolar Amerika Serikat. Bertenor 5 tahun, obligasi Delta Merlin ini menjanjikan kupon sebesar 8,625%. Ketika itu, dua perusahaan pemeringkat Fitch Ratings dan Standard & Poor's atau S&P Global Ratings menyematkan obligasi Delta Merlin dengan peringkat awal di posisi BB-. Kala itu Fitch beralasan peringkat awal Delta Merlin itu didorong oleh posisinya sebagai perusahaan tenun terbesar di Indonesia, struktur biaya yang rendah serta hubungannya yang mapan dengan pelanggan. Peringkat tersebut menurut Fitch dengan asumsi bahwa Delta Merlin akan mengumpulkan dana yang cukup dari penerbitan obligasi untuk membiayai kembali berbagai fasilitas kredit dari perbankan. Sementara S&P Global Ratings juga menilai Delta Merlin sebagai anak usaha indie dunia teks memiliki profil kredit mandiri yang kuat, kontribusi pendapatan dan laba yang ke dunia teks grup induk usaha substansial. Namun akhirnya dua lembaga pemeringkat S&P dan Fitch memangkas peringkat kredit obligasi dolar yang dijual oleh anak perusahaan dunia teks grup itu. S&P memangkas menjadi CCC atau junk bond dari sebelumnya BB-. Tantangan likuiditas yang signifikan menjadi masalah anak usaha perusahaan tekstil yang bermarkas di Solo, Jawa Tengah. Adapun Fitch Ratings juga memangkas skor kredit Delta Merlin dunia tekstil menjadi B- dari sebelumnya BB-. Ini mencerminkan peningkatan pembiayaan kembali dari risiko likuiditas. Fitch menyebut perusahaan ini menghadapi efek tular dari afiliasi yang dapat membatasi akses perbankan dan pasar modal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.